Apa kabar pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Medi Nugroho. Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Barat bergerak cepat untuk melakukan perbaikan bendungan dan saluran irigasi tersier yang rusak akibat terjangan banjir. Saluran irigasi ini sangat penting bagi para petani di Balai Gudang, Koto Tengah, Sumatera Barat. Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Sumatera Barat untuk melihat dari dekat kondisi tanggul dan irigasi tersier yang rusak akibat tingginya curah hujan dan air bah di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat baru-baru ini. Ketua Tim Kunjungan Spesifik ke Sumatera Barat, Hermanto, menyayangkan sikap pemerintah kota dan Provinsi Sumatera Barat yang terkesan lamban dalam melakukan perbaikan tanggul dan saluran irigasi tersier. Menurutnya, jika pemerintah daerah terkendala permasalahan anggaran yang tidak mencukupi, seharusnya pemerintah provinsi dapat segera mengajukannya ke DPR RI untuk diperjuangkan kepada pemerintah pusat, sehingga masyarakat sekitar tidak kehilangan mata pencaharian dan dapat meneruskan hidupnya dengan bertani. Kawasan 84 hektar lahan ini tidak teralirkan dengan air ya. Nah, tentunya mengingat anggarannya terlalu besar sehingga karena ini adalah kewenangan Kota Padang ya. Nah, Dinas Kota Padang sendiri sudah berupaya sekuat mungkin, hanya belum menemukan jalan keluarnya, sehingga kita mendorong supaya pemerintah pusat untuk bisa memperbaiki tanggul ini, sekaligus juga memperbaiki irigasi sekunder dan tersiernya. Hermanto juga mengharapkan agar Kepala Dinas Pertanian dan Pekerjaan Umum berusaha memperjuangkan bantuan anggaran kepada kementerian terkait di pusat, karena keberadaan irigasi sangat dibutuhkan para petani untuk mengolah lahan pertaniannya. Tentunya masyarakat pun juga tidak ingin berlama-lama, karena memang ini adalah mata pencaharian utama petani di lahan sawah ini. Karena cabai ini kan hanya kreativitas, karena ketiadaan pekerjaan untuk mengolah sawah, pada akhirnya mereka punya kreativitas sendiri. Dari Provinsi Sumatera Barat, Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Menyusul masih rendahnya infrastruktur dan ketersediaan formulir EKTP di Kabupaten Pasawaran, Provinsi Lampung, Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah pusat meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan efektif. Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kabupaten Pasawaran, Provinsi Lampung baru-baru ini dalam rangka melihat dari dekat kinerja pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya dalam proses pembuatan IKTP. Anggota Komisi 2 DPR RI Tamanuri mengapresiasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pasawaran di tengah keterbatasan infrastruktur kantor yang masih sangat minim dan masalah kurangnya form IKTP yang dikirim oleh pemerintah pusat. Tamanuri mendesak pemerintah pusat untuk lebih siap dan responsif dalam menyediakan belangko dan form IKTP yang masih menjadi kendala di sejumlah daerah demi meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, termasuk di Kabupaten Pasawaran. Memang di situ banyak kekurangan. Selama 9 tahun dia menjadi satu daerah otonomi baru, fasilitas untuk infrastruktur saja masih kekurangan 17 kantor yang belum ada. Samping itu tentunya kita lihat dari segi yang lain, dari sumber daya manusia yang ada juga itu ada keterbatasan. Nah, oleh karena itu ini harus didukung penuh oleh pemerintah pusat, karena kemampuan daripada pemerintah daerah itu dengan anggaran yang ada itu tidak bisa dalam waktu yang relatif singkat bisa memenuhi apa kebutuhan tersebut. Bupati Pasawaran Dendi Ramadona mengatakan, meskipun pelayanan publik satu pintu atau one-stop service belum dapat dijalankan di Pasawaran, mengingat keterbatasan kantor yang tersedia, pihaknya akan berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan menggunakan strategi jemput bola, baik ke kota maupun di desa-desa yang ada di sekitar Kabupaten Pasawaran. Masyarakat tidak mungkin lagi punya waktu ataupun dari jarak yang relatif jauh harus membuat sebuah KTP itu sampai ke pusat pemerintahan. Berarti kita harus jemput ke desa-desa data maupun kartu tanda penduduk tersebut. Lalu pelayanan kesehatan pun seperti itu. Bagaimana kita menjemput masyarakat, mendorong masyarakat untuk pola hidup sehat, berarti kita yang harus ada di lapangan. Dari Kabupaten Pasawaran, Provinsi Lampung, Nanda Oktaviani, TVR Parlemen melaporkan.
Pimpinan DPR RI mengajak para pengurus ormas Islam dapat menjalankan program-program dakwah secara profesional dan tanpa pamrih. Ormas Islam perlu mencontoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII yang profesional dalam menjalankan tugas keumatannya, berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima Ketua Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Abdullah Syam bersama rombongan yang melakukan audiensi menjelang penyelenggaraan Musyawarah Nasional ke-8 LDII yang akan digelar di Jakarta. Menurut Ketua DPR, LDII merupakan organisasi yang mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas dakwahnya di tengah masyarakat. LDII juga memiliki SDM yang sangat bagus dan profesional. Para anggotanya pun ikhlas dalam memberikan pengabdian kepada umat. Ade Komarudin mendorong agar seluruh ormas dan LSM yang ada di Indonesia dapat mencontoh perilaku LDII dalam pengelolaan organisasi yang baik. LDII ini kan organisasi yang mengedepankan profesionalisme. Dan setahu saya memang LDII itu satu organisasi ormas Islam yang patut mendapatkan acungan jempol dari semua kita. Dan boleh organisasi yang lain iri karena satu, mereka SDM-nya cukup bagus, profesional, dan guyup untuk sama-sama bekerja mengabdi kepada umat, kompak. Nah, itu yang patut mendapatkan contoh yang baik dari semua yang lain. Ketua Umum LDII, Abdullah Syam, mengatakan pada Munas ke-8 LDII tersebut, berbagai kegiatan digelar dan akan melibatkan masyarakat secara langsung, termasuk diantaranya dengan melakukan upaya deradikalisasi, dengan melakukan pelatihan juru dakwah, menggandeng sejumlah pihak perguruan tinggi Islam di Indonesia, termasuk kepolisian dan PBNU. Abdullah menyampaikan harapannya agar Ketua DPR dapat hadir pada acara Munas LDII yang akan datang dan dapat menyampaikan materi wawasan tentang perkembangan dan dinamika perpolitikan nasional. 10 November akan melaksanakan Munas ke-8 di Gedung Balai Kartini. Pesertanya dari seluruh Indonesia dengan peninjau 1.237 dan berbagai institusi yang terkait seperti pondok pesantren mahasiswa, kemudian grup-grup kepemudaan dan lain-lain ada hadir di situ. Bibi Mahaba dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.